sahabat PT Cuan, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya, dan semoga Cuan selalu menyertai kita semua. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang potensi dari dividen saham INTP dan GGRM. Nah, kira-kira menarik nggak sih? Oke, langsung aja ya kita bahas. Pertama kita bahas saham PT Indosemen Tunggal Prakarsa atau kode sahamnya itu INTP. Nah, saham INTP sendiri sejak 2016 sampai tahun 2020 dia rajin bagi dividen. Nah, di sini kalau teman-teman perhatiin ini EPS itu earning per share ya, atau dalam bahasa Indonesianya itu laba per saham atau keuntungan bersih per saham. Dan ini DPS, dividen per share, atau bahasa Indonesianya adalah dividen per lembar saham. Begitu. Nah, ini pada tahun 2016 keuntungan perusahaan itu Rp1.051 per lembar saham. Sedangkan dividen yang dibagikan itu Rp929. Nah, tahun 2017 IPS-nya 505, terus dividennya itu 700, tahun 2018 IPS-nya itu 311, dan dividennya itu 550, 2019 199, dividennya sekitar 375. Nah, di sini yang menariknya adalah dalam 3 tahun terakhir INTP ini dia membagikan dividen dengan rasio pembagian dividennya itu di atas 100%, atau simpelnya dalam 3 tahun terakhir ini dividen yang diberikan itu lebih dari keuntungan yang dihasilkan sama perusahaan, atau keuntungan selebihnya itu diambil dari laba ditahan perusahaan. Begitu. Makanya di sini kalau teman-teman perhatiin tahun 2017 sampai tahun 2019 itu dividennya itu lebih besar dibandingkan keuntungan yang dihasilkan sama perusahaan. Begitu. Nah, jadi kalau untuk estimasinya tahun 2020 ini semoga minimal dividen yang dibagikan itu 491, dan ini bisa lebih dan bisa kurang, mengingat dalam 3 tahun terakhir dividen yang dibagikan itu lebih dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan, atau kelebihan dari dividennya ini diambil dari laba ditahan perusahaan. Begitu. Nah, ini tahun 2016 dia dividennya lebih kecil ya dibandingkan keuntungan yang dihasilkan. Mungkin pada tahun 2016 ini perusahaannya masih ingin ekspansi, makanya dia bagi dividennya itu lebih kecil. Nah, kita lihat aja tahun 2020. Apakah dividennya itu akan lebih besar dari keuntungan yang dihasilkan pada tahun 2020 atau lebih kecil. Cuma kalau kita lihat dari historis pembagian dividennya itu kisaran 100%, begitu. 80 sampai 100%. Jadi kalau misalkan kita estimasikan tahun 2020 ini semoga dividen yang dibagikan itu per lembar sahamnya adalah Rp491. Begitu. Nah, untuk informasi RUPS-nya sendiri itu terjadi pada tanggal atau dilaksanakan pada tanggal 8 Juli tahun 2021, dan sekarang itu masih bulan Juni ya. Jadi masih sekitar 2 sampai 3 minggu menjelang RUPS begitu. Misalkan kita menggunakan asumsi dividen yang dibagikan itu 491 dengan harga sekarang per closing 21 Juni, berarti kira-kira keuntungan dari dividennya itu adalah sekitar 4,5%. Begitu. Dengan dividen 4,5% sekelas perusahaan besar itu cukup menarik ya. Begitu. Itu dari sisi pembagian dividen. Nah, kira-kira untuk teknikalnya gimana nih? Untuk teknikalnya gimana? Kita langsung aja bahas ke teknikalnya ya. Kira-kira dengan potensi keuntungan 4%, kenaikan dari harga sahamnya itu menarik nggak sih? Kalau misalkan buat teman-teman yang emang manfaatin dari sentimen dividen, atau emang teman-teman yang mau dividennya aja begitu. Nah, ini grafik dari saham INTP per closing hari ini ada di 10.825, dan ini candlenya doji ya, candlenya doji, dan dia dalam beberapa waktu terakhir dari awal tahun trennya cenderung downtrend ya, cenderung downtrend. Dia membentuk lower low atau harga terendah yang lebih rendah lagi, lebih rendah, dan harga tertingginya pun lebih rendah terus. Makanya di sini kita bilang
dari awal tahun saham INTP ini cenderung downtrend begitu. Dan menariknya INTP ini dia itu di kisaran MA60 ini yang garis warna merah ya, dia koreksi. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini untuk resisten terdekatnya saham INTP itu ada di MA60. Begitu, MA60 ada di kisaran 12.300 ya, 12.300. Di sini kita bisa tarik garis untuk resistennya saham INTP. Gitu. Ini untuk resistennya. Kita tulis dulu. Nah, kalau untuk supportnya di mana? Nah, kalau misalkan teman-teman sini lihat, INTP itu terus membentuk lower low ya, lower low, atau harga terendah baru. Nah, teman-teman bisa tarik lagi ke belakang nih, kira-kira untuk support INTP ini ada di berapa? Gitu. Kalau misalkan teman-teman lihat INTP ini sejak tahun pertengahan tahun 2020 atau penurunan pasca sentimen COVID-19, dia harga terendahnya itu di kisaran 10.300. Ini merupakan support kuat juga nih, walaupun pada awal-awal euforia penurunan dari COVID-19, akibat COVID-19 itu sempat sentuh sekitar 8.700-an. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat di sini, di 10.300-an ini udah cukup kuat ya penurunannya. Di sini udah mulai ketahan, jadi kita bisa tarik untuk support terdekat saham INTP ada di 10.300. Begitu. 10.300 untuk support terdekat. Oke, dan ini pun supportnya bisa menyentuh, bisa juga enggak ya. Karena ya seperti kita tahu di sini dalam beberapa hari terakhir candle-nya cukup ada perlawanan beli ya, walaupun posisinya masih turun. Dan ini candle terakhir doji, kita harapkan untuk closing besok itu terjadi rebound begitu, sehingga jadi 10.300 ini ya nggak kesentuh. Itu harapannya buat teman-teman yang udah punya. Cuma kalau yang belum punya tetap dipantau aja. Kira-kira kalau misalkan di sini rebound, berarti teman-teman bisa ambil karena posisinya pada harga saat ini belum menyentuh support di area 10.300, yaitu area support kuatnya dengan resisten terdekat di 12.300, 12.000 sampai 12.300. Begitu. Nah, untuk kira-kira risk sama rewardnya seperti apa sih? Nah, kalau misalkan per harga sekarang, kita ukur aja risk sama rewardnya kira-kira berapa. Nah, ini untuk risk to rewardnya ya, untuk per harga sekarang ini bisa lebih rendah lagi, bisa juga besoknya itu rebound. Jadi kalau untuk potensi keuntungan dari support dan resisten terdekat, maka misal kita lihat aja nih, untuk targetnya di kisaran 12.300, maka di sini potensi keuntungannya itu sekitar 13%. 13%-an, sedangkan untuk risiko penurunannya menuju support itu ada di kisaran 4,6%. Begitu, 4,6%, 13% itu untuk rewardnya, dan untuk risikonya sendiri 4,6%. Begitu. Nah, kira-kira untuk strateginya gimana nih untuk saham INTP? Nah, buat teman-teman, karena saham INTP ini udah mendekati area support di 10.300, mungkin buat teman-teman yang takut ketinggalan bisa mulai cicil dulu nih untuk saham INTP, entah itu 30% dari alokasi, 20%, nah itu tergantung money management dari teman-teman sendiri. Atau buat teman-teman yang memang nunggu konfirmasi, bisa sabar dulu nih, kita lihat untuk closing per hari besoknya seperti apa. Apakah untuk saham INTP ini membentuk swing low,
dengan closing di atas 11.000. Nah, itu cukup menarik juga. Nah, kita lihat aja untuk besok. Nah, itu untuk dari segi teknikalnya seperti apa, dari segi grafiknya seperti apa. Nah, kalau misalkan dilihat dari sisi indikatornya, dia udah oversold ya, di mana stokastik 1433 atau jangka menengahnya udah di area oversold, di mana di sini secara indikator untuk penurunannya udah mulai terbatas begitu, dan untuk potensi kenaikannya itu masih terbuka lebar begitu. Cuman ya balik lagi, indikator itu kan isinya adalah harga dan volume, jadi tetap penggeraknya adalah dari sisi grafik ini, buyer sama sellernya seperti apa. Nah, kalau misalkan dari sisi inflow-nya, dalam beberapa hari terakhir pun saham INTP ada net buy asing ya, net buy asing dari tanggal 17, walaupun nggak terlalu besar, tapi di sini udah mulai cukup lumayan ada inflow ini, ada inflow begitu. Semoga aja dengan adanya inflow ini menandakan bahwa tekanan jual dari INTP ini udah mulai berakhir begitu. Nah, dari sisi broker summary-nya gimana? Dari sisi broker summary-nya per hari ini sebenarnya agak netral ya. Kenapa agak netral? Walaupun di sini posisinya akumulasi, tapi perlawanan jualnya dari broker AK, ZP, CG ini juga cukup besar ya, cukup besar sehingga di sini kita bisa katakan netral. Kalau misalkan dalam 2 hari terakhir sampai 3 hari terakhir, coba kita lihat ya untuk saham INTP. Nah, di sini kalau teman-teman lihat dari 2 hari terakhir, per tanggal 18 sampai tanggal 21, di sini ada akumulasi yang cukup lumayan nih dari broker KZ. Dia ada beli sekitar 26 miliar dengan rata-rata pembelian 10.914. Di sini broker RX beli dengan rata-rata 10.950. Nah, jadi kalau dari sisi broker summary dari tanggal 18 saham INTP ini udah cukup menarik begitu, karena mulai udah ada akumulasi. Cuman ya balik lagi ke teman-teman, sesuaikan aja sama strateginya. Buat teman-teman yang nunggu konfirmasi, mungkin bisa ditungguin sampai ada sinyal rebound. Kalau misalkan buat teman-teman yang takut ketinggalan, mungkin bisa dicicil dulu nih, entah itu 20% dari alokasi atau 30%. Seperti itu. Itu untuk pembahasan yang pertama ya, saham INTP. Nah, kalau untuk pembahasan yang kedua, sesuai judulnya, kita akan bahas saham GGRM. Nah, kalau untuk GGRM sendiri, pertumbuhan labanya cukup lumayan ya. 2016 3.470, dari tahun 2017 dia 4.030, 2018 4.050, 2019 5.655, dan pada tahun 2020 labanya cukup turun signifikan. Ya wajar aja sih. Kenapa? Karena pada tahun 2020 kemarin ada pandemi COVID-19 ya, di mana ya emang dia sektor rokok berpengaruh juga ya mungkin sama kesehatan. Makanya dia mungkin dari sisi penjualan juga turun akibat salah satunya pandemi COVID-19 begitu. Nah, kalau misalkan di sini teman-teman lihat dari sisi dividen per share-nya untuk saham GGRM cukup konsisten ya. Dari tahun 2016 sampai 2018 dia rajin bagi dividen, Rp2.600 per lembar saham. Nah, pada tahun 2019 kemarin dia nggak membagikan dividen. Begitu. Nggak membagikan dividen, mungkin pada tahun 2019 nggak dibagikan, bisa jadi keuntungan pada tahun 2019 yang dibagikan tahun 2020-nya itu digunakan untuk memperkuat modal perusahaan. Karena pada tahun 2020 kemarin kan teman-teman tahu ya, ada pandemi dan ada lockdown juga, dan mungkin di beberapa pabriknya mungkin stop produksi dulu dalam beberapa hari, kita juga kurang tahu. Intinya pada tahun 2019 itu mereka nggak bagi dividen, dan mungkin aja keuntungannya ditahan untuk memperkuat modal perusahaan begitu. Tetapi pada tahun 2020 ini kita harapkan GGRM ini kembali nih bagi dividen begitu, mengingat tahun 2021 ini akan dibagikan dividen ya, yang berasal dari keuntungan tahun 2020. Kenapa? Karena tahun 2021 ini ya teman-teman tahu ekonomi juga udah mulai membaik, dan secara
produktivitas juga mestinya sih udah mulai ada perbaikan ya dibandingkan tahun 2020 kemarin. Jadi untuk tahun 2021 ini kita sih estimasinya untuk saham GGRM akan bagi dividen nih sebesar 2.600 sesuai sama histori dalam beberapa tahun terakhir gitu. Ini masih estimasi ya. Jadi bisa jadi lebih rendah, bisa jadi lebih tinggi atau bahkan bisa jadi nggak dibagikan karena pada tahun 2019 juga GGRM ini dia nggak bagiin dividen begitu. Cuman tetap bisa kita pantau untuk GGRM ini. Kenapa? Karena dia rules-nya juga kan tanggal 8 Juli ya. Ini juga hampir sama INTP 8 Juli. Misalkan kita pakai asumsi dia bagi dividen 2.600 dengan harga per closing sekarang 21 Juni itu 3.620 36.225, maka untuk keuntungan dari dividennya itu sekitar 7,2% begitu. Nah ini cukup menarik nih, dividennya itu cukup besar untuk saham GGRM sekitar 7,2%. Nah kira-kira secara teknikalnya gimana sih? Jadi kita nih sebagai investor bisa dapat nih keuntungan dari dividen. Tapi kalau misalkan untuk trading gimana buat teman-teman kita yang investor jangka pendek? Apakah menarik atau enggak? Nah ini kita lihat dari sisi teknikalnya untuk saham GGRM. Begitu. Nah ini teknikal dari GGRM. Nah GGRM sendiri di sini dari tanggal 10 Juni dia tiba-tiba gap up ya. Gap up di sini gap up dan udah mulai inflow dari tanggal 10 Juni. Dan dia naik bahkan sampai sekarang. Kalau misalkan teman-teman lihat dalam beberapa hari terakhir itu IHSG turun cukup signifikan ya. Turun cukup signifikan walaupun nggak terlalu dalam, cuman ada beberapa sentimen yang mestinya untuk saham-saham kategori blue chip ya akan ada guncangan sedikit, tapi kalau misalkan dilihat untuk grafik saham GGRM ini cukup solid. Walaupun beberapa hari dia membentuk shadow di bawahnya gitu. Nah ini teknikalnya. Kalau secara tren dari awal tahun downtrend ya, cenderung turun, membentuk lower low. Nah dalam beberapa bulan terakhir dia juga mulai sideways nih, tapi trennya juga masih turun begitu. Di sini untuk saham GGRM sendiri udah tutup di atas MA60 ya. Ini garis merah. Jadi kalau misalkan teman-teman cek, mungkin untuk GGRM ini juga cukup sensitif nih sama MA60 karena di kisaran MA60 emang misalkan dia downtrend pasti dia akan koreksi begitu. Nah, di sini kita lihat aja untuk GGRM kuat apa enggak di MA60. Jadi di sini kita bisa tarik support terdekat untuk saham GGRM ada di MA60. MA60 di kisaran 35.250 itu untuk support terdekatnya. Sedangkan untuk resistennya terdekat ada di sini di kisaran 36.000. 36.000 kebetulan dari Maret itu di area 36.000 sampai 38.000 sideways ya. (36.000 sampai 36.200) itu merupakan area resistennya terdekat untuk saham GGRM. Begitu. Nah, jadi sebenarnya untuk saham GGRM ini juga ada di persimpangan nih antara dia breakout dari 36.200 atau dia balik koreksi ke MA60-nya terdekat di 35.200 gitu. Di sini kita tulisin biar gampang.
Nah, berhubung kalau misalkan teman-teman lihat di sini uh, price actionnya breakout, berarti ada dong kemungkinan dia buat koreksi. Sedangkan di sini support terdekatnya itu 35.250, cukup deket nih. Kira-kira untuk support selanjutnya di mana sih? Nah, kalau untuk GGRM sendiri, untuk support terdekatnya yang menurut saya cukup kuat ada di kisaran 34.000. Angka psikologis 34.000 sampai 34.200 itu merupakan support kuat dari GGRM. Kenapa? Karena di sini teman-teman lihat di area 32.000 sampai 34.000 merupakan area sideways-nya dia. Jadi ketika dia breakout juga area sideways merupakan bisa jadi support dan resisten kuatnya dia. Begitu itu secara teknikal. Ini support selanjutnya berarti ada di kisaran 34.000. Nah, di sini pun berarti kita harus tahu nih kira-kira naik resistennya di mana karena posisinya antara breakout atau koreksi. Nah, kalau untuk resisten terdekat untuk saham GGRM berarti ada di kisaran sini. Area sideways di area 38.500. Itu untuk resisten selanjutnya. Nah, jadi ini ya, support resisten untuk saham GGRM. Kalau misalkan teman-teman lihat, kira-kira risk to reward-nya berapa nih? Nah, kalau misalkan teman-teman pakai strategi buy on weakness, mungkin teman-teman bisa nih siap-siap beli di area support MA60 di kisaran 35.000. Maka misalkan kita tarik area 35.000 sebagai patokan, berarti kira-kira untuk reward-nya itu bisa dapat kisaran ini berarti untuk reward-nya bisa dapat kisaran 9,3% dengan resisten atau target terdekat di 38.500 dan untuk supportnya ada risk sekitar 2,8% nih. Misalkan emang dia nggak kuat bertahan di area MA60 begitu. Ini cukup menarik ya. Risk-nya sekitar 2,8%, sedangkan untuk reward-nya ada sekitar 9,3%. Begitu. Itu untuk saham GGRM. Jadi untuk strateginya mungkin teman-teman bisa buy on weakness saja nih. Untuk saham GGRM di kisaran 35 ribuan atau di bawah 36.000 teman-teman bisa mulai cicil dengan target terdekat di 38.500 begitu. Nah, kira-kira terus itu secara teknikalnya, kalau secara indikatornya udah masuk area oversold ya, udah masuk area oversold, maksudnya masuk area overbought, jadi kemungkinan masih akan ada pelemahan atau cenderung sideways di area 35.000 sampai 36.000 begitu. Itu kemungkinannya secara stokastik. Nah, kalau sedangkan secara foreign-nya seperti apa? Secara foreign flow-nya dari tanggal 10 Juni itu udah mulai ada inflow yang cukup signifikan nih. Walaupun nggak besar pada tanggal 10 Juni, tapi dalam beberapa hari terakhir inflow-nya cukup besar begitu. Jadi misalkan kita berasumsi ya di sini buyer asingnya udah mulai ngumpulin begitu. Sedangkan secara broker summary-nya gimana? Kalau misalkan kita tarik dari tanggal 10 Juni kemarin sampai per hari ini posisinya masih akumulasi dan akumulasinya juga cukup besar banget untuk saham GGRM dengan rata-rata pembelian di 35.685. Begitu itu untuk broker YU beli sekitar 178 miliar, broker CG beli sekitar 43,6 miliar dengan rata-rata ya di
35.680 begitu. Nah, jadi untuk per harga sekarang udah di atasnya ya. Jadi buat teman-teman mungkin bisa nungguin koreksi baru bisa masuk ya. Secara broker summary pun udah cukup menarik, yaitu untuk saham GGRM begitu. Dengan sentimen dividen, semoga untuk saham INTP dan GGRM kita bisa dapetin keuntungan begitu. Mungkin video untuk kali ini cukup sekian. Kalau misalkan video ini bermanfaat, teman-teman bisa subscribe dan share ke teman-teman kalian begitu. Oke, terima kasih.